dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, di mana Bapak dan Ibu memberikan waktu kepada kami, di mana kami datang untuk mewawancarai Bapak dan Ibu di sini. Sebelumnya Bu, kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini kami melakukan wawancara, yaitu dengan angkap kami yaitu birokrasi dan governance publik. Sebelumnya Bu, perkenalkan, nama saya Lulu Marisa Lumban Tobing dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ingrid Sisilia Lumban Raja. Saya Agung Dewana Firda. Saya Ramadhan Ramadan. Saya Dermania Putri. Enggak lah, itu harus dulu lah. Mereka jadi duduk. Nama saya Dermania Putri. Mungkin itu perkenalan dari Pak sebelumnya Pak Sumilar Muda itu wawancara kami. Apa boleh kami hukum Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan Ibu dan Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik kami, adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Umrah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Tentu saya juga ingin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Hendrawan Herminanto. Saat ini saya diamanahkan menjabat sebagai sekretaris di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Dan di sebelah saya ada Bu Aini, staf di seksi pelayanan. Kemudian juga di sebelah sana ada kita juga Bu Agustina, kebetulan beliau sehari-hari berdinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Baik Pak, langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, apakah di kantor Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini sudah menerapkan sistem birokrasi? Pada dasarnya birokrasi ini kan tetap namanya hierarki berjenjang. Jadi kita tentu dalam setiap memberikan pelayanan, baik pelayanan kepada masyarakat ataupun dalam pengadministrasian dalam bentuk apapun, tentu hal-hal yang saya sampaikan tadi berjenjang ini tetap kita laksanakan, di mana seperti adanya surat tentu akan dikoreksi terlebih dahulu oleh staf, kemudian diverifikasi lagi oleh kasih yang berwenang, kemudian naik ke sekretaris camat untuk diverifikasi lanjutan sampai akhirnya camat yang akan menandatangani surat-surat. Nah, selain pengadministrasian, berbagai masalah yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur maupun meliputi di kelurahan, kita juga tetap melaksanakan hierarki yang saya sampaikan tadi. Jadi jalur birokrasinya antara unit pelaksana seperti di kelurahan dan kemudian kita di seksi-seksi yang ada di kecamatan ini sudah berjalan sangat baik. Jadi rentetannya tetap yang saya sampaikan tadi, ketika ada permasalahan atau hal-hal lain tidak dapat diselesaikan di tingkat bawah, akan berjenjang naik yang seperti saya sampaikan tadi, baik di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Baik Pak, selanjutnya Pak, kami bertanyakan apakah sistem birokrasi yang ditetapkan di kantor Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini itu mempengaruhi kecepatan pelayanan publik nggak Pak di kantor ini Pak? Sebetulnya begini, ketika harusnya surat tersebut mungkin harus diverifikasi oleh kasih yang bersangkutan atau yang berwenang, namun ketika di waktu yang bersamaan kasih tidak ada di tempat karena ada penugasan lainnya, kami tidak ada mengharuskan pengkoordinasian itu tetap kita lakukan. Nah, mungkin aja ketika kasihnya tidak ada, mungkin bisa langsung ke tahap lanjutan, yaitu ini sekretarisnya dan kemudian Pak Camat. Dan berkaitan dengan posisi administrasi, kita juga sejauh ini tidak memperlambat atau mempersulit masyarakat. Ketika camat tidak ada di tempat, mungkin karena ada kegiatan-kegiatan kepemerintahan lainnya, maka boleh diturunkan ke sekjam atas nama camat. Nah, kemudian bisa ketika camat dan sekjam tidak di tempat, siapa yang menandatangani? Boleh kasih. Jadi atas nama camat, UB, kasih pelayanan atau kasih apa gitu. Jadi intinya bagi kami dari unsur pemerintah
tidak tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal dan secepatnya atau seefisien mungkin untuk kita berikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, apakah ada kebijakan yang jelas dari kantor Kecamatan Tanjung Pinang Timur ini untuk mengoptimalkan birokrasi dalam sektor pelayanan publik? Ya, saya sampaikan tadi bahwasanya ada beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh Pak Camat, mendelegasikan beberapa wewenang yang memang itu boleh didelegasikan. Ada jenis pelayanan memang yang boleh ditandatangani oleh pejabat di bawah camat. Namun memang ada beberapa pelayanan juga yang sifatnya harus mendapat tanda tangan yang harus ditandatangani oleh camat sendiri. Contoh seperti ahli waris itu memang harus Pak Camat sendiri. Boleh nggak Pak Sekjam? Itu nggak boleh. Kemudian apa lagi? Contoh seperti surat tanah. Nah, batas kewenangan sekretaris camat ataupun kasih yang ada di kecamatan sudah diatur. Hanya boleh taraf sampai di paraf koordinasi saja. Namun penandatanganan tetap harus dilakukan oleh camat selaku pimpinan OPD. Karena Bapak dan Ibu sudah menjawab pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak dan Ibu, harapan kami Pak, semoga kantor ini semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, dan Bapak dan Ibu juga semakin sehat dan kuat untuk melayani masyarakat. Baik, terima kasih. Artinya untuk adik-adik sebagai generasi muda, pertama harapan kita tentu adik-adik juga memahami bagaimana pemerintah membangun masyarakatnya, membangun infrastrukturnya, dan mengembangkan SDM yang ada di Kota Pinang khususnya. Nah, adik-adik yang berada di adik-adik mahasiswa ini, tentu ini akan menjadi gerbang utama juga bagaimana ke depan kemajuannya pemerintah Kota Pinang maupun pemerintah provinsi ataupun berbicara dalam skala besar pemerintah Republik Indonesia. Harapan kami tentu adik-adik terus meningkatkan kemampuan, meningkatkan diri, terus berpikir kritis, dinamis terhadap perkembangan yang ada di saat ini, era-era yang saat ini. Karena kemajuan diri kita, bangsa kita juga tergantung dari SDM yang akan ke depan menggantikan posisi-posisi pemerintah, baik di pemerintah maupun di unsur swasta lainnya. Itu jadi intinya bekerja bukan hanya bekerja itu tidak hanya menjadi aparatur pemerintahan, namun berbagai sektor juga menjadi pendukung baik dari swasta dan lain-lainnya, sehingga untuk untuk mempersiapkan diri kalian ke depannya dalam bekerja, kalian juga harus mengoptimalkan apa-apa yang ada di diri kalian. Karena kalau berbicara bagaimana kelanjutan kita Pak, karena sebetulnya yang namanya dalam bekerja dalam waktu ke depan yang lebih besar memberikan kita pengalaman dan ilmu adalah universitas kehidupan. Nah, kalau kalian di perkuliahan hanya mendapatkan bekal ilmu hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, maka nanti universitas kehidupan yang akan memberikan kalian pembelajaran dari segala macam hal. Nah, untuk mempersiapkan itu kalian juga harus mempersiapkan diri. Nah, jadi terima kasih atas kunjungannya adik-adik mahasiswa. Dalam waktu dekat kita akan menghadapi pilkada. Tentu generasi-generasi inilah yang akan dianggap dapat memberikan kontribusi yang lebih untuk mensukseskan pilkada. Ajak masyarakat, ajak teman, ajak keluarga untuk datang ke TPS di tanggal 27 November tahun 2024. Terima kasih. Semoga kita sukses dan diberikan kesehatan. Terima kasih banyak Pak. Oke. Kita bisa ketemu. Boleh? Di mana? Di luar atau di dalam?